Nama ya? Ini ya namanya? Bagus. Bagus. Sudah di bawah 140 per 90. Turun. Ibu Meli kasih minum aku turun ya. Jadi yang barusan kita lakukan adalah kita memulai hari ini untuk vaksinasi terhadap COVID-19. Kita melakukannya sudah persiapannya sudah kira-kira 1 bulan yang lalu. Kemudian vaksinnya baru datang hari Jumat kemarin. Maka kemudian kita melakukannya hari Senin ini. Kemudian ada sedikit kendala, ini ternyata bukan di kita, saya juga udah tanya ke pusat, bahwa mestinya orang yang mau divaksin dikasih notifikasi, dikasih SMS itu, kemudian baru daftar, baru keluar etiketnya. Ternyata di semua tempat, termasuk kemarin saya dapat laporan di Bandung, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana-mana itu tidak keluar juga. Akhirnya dilakukan kita manual. Manual artinya kita yang daftar memasukkan nomor induk kependudukan kita ke dalam data. Nah setelah data itu masuk, baru proses hari ini adalah diawali dengan nanti namanya pendaftaran, kemudian screening tadi. Jadi di screening tadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, misalnya tadi di pertanyaannya apakah pernah atau sedang menderita COVID, itu kan harus dibuktikan. Saya, Dr. Erwin ini semua udah periksa COVID negatif. Maka layak untuk masuk screening. Tadi screening dengan berbagai kriteria juga udah layak. Baru kemudian penyuntikan. Setelah penyuntikan baru kemudian tadi adalah ada 30 menit waktu observasi. Itulah kegiatan kita hari ini. Prof, tadi kan sampai 3 kali tensi itu pendapatnya, Prof? Oke, jadi misalnya saya tadi kejadian. Kalau Dr. Erwin tadi berapa? 120 per 80 itu langsung sekali tensi. Saya membutuhkan 3 kali tensi untuk sampai ke angka 135 per 85. Kenapa? Macam saya nggak ada komorbid, memang termasuk hipertensi tidak ada, riwayat tidak ada, tapi mungkin tadi ya banyak teman-teman ini tegang juga ya kali ya. Jadi tensi sempat tinggi sebentar di atas 140, tapi kemudian turun dan normal, maka kemudian boleh dilakukan penyuntikan. Apabila misalnya tensinya menetap dan memang ada gejala itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Namanya yang kita dapat datanya vaksin di sini. Di Rumah Sakit Pusri semua nakes yang didaftarkan ada 315 artinya sivitas karyawan termasuk di sini semua yang mendapat mandat untuk divaksinasi. Kemudian tiap hari kapasitas kita ini kita mulai dengan 20. Kenapa? Karena observasi selama setengah jam dengan 2 meja berarti kita butuh waktu sekitar 6 jam. 6 jam total waktu yang dihabiskan untuk observasi sampai orang yang ke 20, kan kira-kira begitu. Jadi setiap hari 6 jam sudah cukup banyak pelayanan. Dan mereka menerima semua ya? Maksudnya? Menerima semua vaksin. Ada nggak yang nolak? Oh gini, jadi selama ini kami sudah melakukan sosialisasi dulu di awal. Sosialisasi, bahkan kami sudah membentuk tim vaksinasi dulu. Kami lakukan penjelasan, tapi tetap ini manusiawi semua. Ini hal baru, ini yang belum pernah ada segala macam, maka orang tetap ada. Dr. Erwin gimana kemana? Ada ragu-ragu dikit? Ada Dr. Erwin, saya pun seperti itu. Ada misalnya seperti apa nih? Nah, tapi akhirnya kami memutuskan, salah satu contohnya hari ini kami mulai dari pimpinan. Saya direktur utamanya, Dr. Erwin direktur pelayanan mediknya, kita mulai untuk penyuntikan ini. Ini juga untuk menepis keraguan-keraguan itu. Nah, prosedur ini harus betul-betul ketat, mulai dari screening tadi, penyuntikan sama pengamatan. Pengamatan ini akan berlangsung kami walaupun setengah jam di sini, tapi kami setelah pulang, setelah kemana-mana itu dalam 24 jam harus pemantauan aktif. Supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, yang mungkin masih berhubungan dengan vaksinasi. Prof, kalau melihat postingan profesor yang sedikit agak kontroversi gitu, artinya ini profesor divaksin tidak menunjukkan anti vaksin, dok? Iya, jadi gini, jangan disalahpahami. Saya juga sudah membaca bagaimana counterbalance dari ini, sah-sah saja untuk seperti itu. Di negeri ini belak-belakan saja, pemikiran kritis yang bukan dalam arti kata bukan kata anti, tapi kritis itu kan sudah banyak hilang. Mulai dari kalangan legislatif, kalangan akademisi. Nah kalau ini hilang juga di kalangan praktisi macam kami ini, siapa yang bertanggung jawab? Mohon maaf nih, saya kasih contoh. Masalah vaksin sudah jelas, safety oke, dijamin katanya.
Tapi tetap ada namanya efek samping mulai dari ringan alergi sampai ini. Nah, alergi itu memang tidak menyebabkan kematian. Jadi tegas bahwa vaksin tidak menyebabkan kematian dari hasil penelitian sampai akhir. Saya pun mengatakan seperti itu, sepakat untuk itu. Tapi vaksin masih mungkin memicu reaksi alergi sampai yang paling berat namanya anafilaksis. Tadi sudah ada di tempat kami sini, ada kit anafilaksis. Anafilaksis itu bahasa Indonesianya pingsan. Jadi setelah beberapa waktu dari penyuntikan dia pingsan. Kejadiannya berapa? 1 per sejuta. 1 per sejuta. Jadi ini kejadian normal, 1 per sejuta. Vaksin apapun ya, ini bukan masalah vaksin COVID, vaksin apapun. Jadi kan kita nggak pernah tahu, random ini kan. 1 per sejuta kan nggak nunggu sejuta orang disuntik. Bisa aja kejadiannya baru 50 orang juga satunya sudah anafilaktik. Dan Indonesia targetnya nanti semuanya 191 juta orang. Berarti 191 dong yang kemungkinan harapannya akan ada shock anafilaktik. Jadi postingan saya itu mengingatkan supaya kita semua ini betul-betul waspada gitu. Jadi program yang seperti ini dengan kondisi efikasi juga berapa persen kemarin? 65%. Jadi ini artinya kan 65% ada 35% kemungkinan yang habis disuntik macam kami itu masih bisa untuk terinfeksi. Seperti buktinya Bupati Sleman. Jadi saya sekali lagi tegas tidak anti vaksin, tetapi saya anti kalau terjadi kebodohan. Ya. Oke, kasih Prof. Tadi dari 315 total nakes tadi, ada yang udah kita ketahui nggak bisa divaksin? Sejauh ini yang tidak diketahui tidak bisa divaksin adalah orang-orang yang sini semua yang mendapat mandat untuk divaksinasi. Kemudian tiap hari kapasitas kita ini kita mulai dengan 20. Kenapa? Karena observasi selama setengah jam dengan 2 meja berarti kita butuh waktu sekitar 6 jam. 6 jam total waktu yang dihabiskan untuk observasi sampai orang yang ke 20 kan kira-kira begitu. Jadi setiap hari 6 jam sudah cukup banyak pelayanan. Ya, karena mereka menerima semua ya? Maksudnya? Menerima semua divaksin. Ada nggak yang nolak? Oh gini. Jadi selama ini kami sudah melakukan sosialisasi dulu di awal. Sosialisasi, bahkan kami sudah membentuk tim vaksinasi dulu. Kami lakukan penjelasan, tapi tetap ini manusiawi semua. Ini hal baru, ini yang belum pernah ada segala macam, maka orang tetap ada. Dr. Erwin gimana kemana? Ada ragu-ragu dikit? Ada Dr. Erwin, saya pun seperti itu. Ada misalnya seperti apa nih, seperti apa? Nah, tapi akhirnya kami memutuskan, salah satu contohnya hari ini kami mulai dari pimpinan. Saya direktur utamanya, Dr. Erwin direktur pelayanan mediknya, kita mulai untuk penyuntikan ini. Ini juga untuk menepis keraguan-keraguan itu. Nah, prosedur ini harus betul-betul ketat, mulai dari screening tadi, penyuntikan sama pengamatan. Pengamatan ini akan berlangsung kami walaupun setengah jam di sini, tapi kami setelah pulang, setelah kemana-mana itu dalam 24 jam harus pemantauan aktif. Supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, yang mungkin masih berhubungan dengan vaksinasi. Prof, kalau melihat postingan profesor yang sedikit agak kontroversi gitu, artinya ini profesor divaksin tidak menunjukkan anti vaksin dong? Iya, jadi gini, jangan disalahpahami. Saya juga sudah membaca bagaimana counterbalance dari ini. Sah-sah saja untuk seperti itu. Di negeri ini belak-belakan saja, pemikiran kritis yang bukan dalam arti kata bukan kata anti, tapi kritis itu kan sudah banyak hilang. Mulai dari kalangan legislatif, kalangan akademisi. Nah, kalau ini hilang juga di kalangan praktisi macam kami ini, siapa yang bertanggung jawab? Mohon maaf nih, saya kasih contoh. Masalah vaksin sudah jelas, safety oke, dijamin katanya. Tapi tetap ada namanya efek samping mulai dari ringan alergi sampai ini. Nah, alergi itu memang tidak menyebabkan kematian. Jadi tegas bahwa vaksin tidak menyebabkan kematian dari hasil penelitian sampai akhir. Saya pun mengatakan seperti itu, sepakat untuk itu. Tapi vaksin masih mungkin memicu reaksi alergi sampai yang paling berat namanya anafilaksis. Tadi sudah ada di tempat kami sini, ada kit anafilaksis. Anafilaksis itu bahasa Indonesianya pingsan. Jadi setelah beberapa waktu dari penyuntikan dia pingsan. Kejadiannya berapa? 1 per sejuta. 1 per sejuta.